Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis yang ke-32 dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu pada hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nisab zakat. Pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan tentang perincian zakat unta. Nah, tentang perincian zakat unta. Sebelum kita lanjutkan, coba masih ingat enggak? Siapa ini? Enggak. Satu unta ada zakatnya enggak? Ada zakatnya? Ada? Ada? Berapa? Satu ekor kambing? Rafik tuh. Ada enggak zakatnya? Katanya ini ada zakatnya. Satu ekor unta ada zakatnya enggak? Enggak nyatet. Aduh, enggak nyatet. Diva, gimana, ada zakatnya enggak? Enggak ada. Berapa mulai ada zakatnya? 5. Berapa zakatnya? 5. Satu kambing. Baik, barakallahu fiik. Baik, mulai 5 baru ada zakatnya. 5, satu ekor kambing. 10 berarti 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing, dan seterusnya. Kemarin sudah Ana sebutkan perinciannya. Baik, nah itu dicatat ya, supaya nanti insya Allah bermanfaat. Nanti kalau kalian sudah menyampaikan ilmu kembali ketika sudah pulang. Baik, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala selanjutnya tentang zakat sapi, kambing, kemudian tanaman ya, dan buah-buahan, biji-bijian dan buah-buahan. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amma nisabul baqar. Adapun nisab sapi, batas minimal sapi terkena zakat. Fathalathuna fiha tabi'un au tabi'atun. 30 ekor sapi, padanya ada zakat 1 ekor sapi tabi, ya, jantan
au tabi'ah, atau seekor sapi tabi'ah, yakni sapi betina. Lahu sanatun, yakni sapi yang berumur 1 tahun. Tabi atau tabi'ah ini sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Ya, ingat-ingat istilahnya. Yang berumur 1 tahun, sapi namanya tabi atau tabi'ah. Kalau seorang sudah punya 30 ekor sapi, maka terkena zakat. Ya, ini zakatnya 1 ekor sapi, ya, betina atau jantan yang berumur 1 tahun. Kemudian wa fi arba'ina musinnatun, dan pada 40 ekor sapi zakatnya seekor musinnah, seekor sapi betina. Naam, laha sanatani, yaitu sapi yang telah berumur 2 tahun. Ya, sapi yang berumur 2 tahun. Ini istilah yang kedua, musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Ini kalau orang udah punya sapi 40, ya, kena zakat seekor musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Thumma fi kulli 30 tabi'un. Kemudian pada setiap 30 ekor sapi itu ada zakatnya 1 ekor tabi. Ya, 1 ekor tabi. Berarti ini kalau sudah di atas 40, di setiap 30-nya ini zakatnya 1 ekor tabi. Nah, sapi yang berumur 1 tahun, yang jantan. Wa fi kulli arba'ina musinnah, dan di setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinnah, sapi betina umur 2 tahun. Sapi betina umur 2 tahun. Nah, jadi nisab paling kecil sapi itu terkena zakat ketika sudah berjumlah 30 ekor. Jadi kalau ternak sapi, nah, berkembang sampai 30 dalam 1 tahun, maka ada zakatnya, ya, 1 ekor sapi tabi atau tabi'ah. Nah, dan ke atas, 30 ke atas, tadi rinciannya. Nah, kita buat rangkumannya. Zakat sapi. 30 sapi sampai 39 sapi, ini zakatnya 1 ekor tabi. Kemudian 40 ekor sampai 59, zakatnya 1 ekor musinnah. 1 ekor musinnah. 60 sampai 69 ekor sapi, zakatnya 2 ekor tabi. 2 ekor tabi. 70 sampai 79 sapi, zakatnya 1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi. Ya, sudah kena 2 ekor zakatnya. Kalau jumlahnya sudah 70, zakatnya kena 1 musinnah dan 1 tabi. 80 sampai 89, zakatnya 2 ekor musinnah
90 sampai 99 sapi, zakatnya 3 ekor tabi'ah. 3 ekor tabi'ah. 100 sampai 109 zakatnya seekor musinnah dan 2 tabi. Ya, 2 tabi. 110 sampai 119 zakatnya 2 musinnah dan 1 tabi. 120 sampai 129 zakatnya 3 musinnah atau, ini pilihan, 3 musinnah atau 4 tabi'ah. Atau 4 tabi'ah. Baik, ini rangkuman zakat sapi. Baik. Selanjutnya tentang zakat kambing. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma nisabul ghanam. Adapun nisab batas zakatnya kambing, fa aqalluhu arba'una, maka minimalnya kambing yang terkena zakat adalah berjumlah 40. Ya, 40 kambing. Wa fiha syatun, padanya ada zakat 1 ekor kambing. Ya. Kalau sudah punya 40 kambing, zakatnya seekor kambing. Seekor kambing. Wa fi ihda wa isrina, dan pada 20 dan pada ihda wa isrina wa mi'atin, 121 kambing, itu zakatnya syatani, 2 kambing. Ya. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, dan pada kambing 201 zakatnya salatu syiyahin, zakatnya 3 kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syatun, kemudian pada setiap 100 kambing zakatnya 1 kambing. Zakatnya 1 kambing. Wa ma bainal fardhaini, dan apa-apa yang ada di antara 2 kewajiban, 2 hitungan yang wajib, yuqalu lahu, maka dikatakan waqsun. Ya, waqsun. Ya, waqsun. Ini bilangan yang dimaafkan. Ya, bilangan yang dimaafkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya kambing tadi minimal 40. Ya, 40 itu 1 ekor kambing zakatnya. Setelah bilangan 40, ya, setelahnya disebutkan 120. 120. Ini 40, 120. Berarti jaraknya kan jauh. Ya. Berarti mulai 41 sampai 120, nah ini kan ada jeda hitungan. Ya, ada jeda hitungan. Ketika kambingnya 41, 42, 43 sampai 120, namanya ini waqsun.
namanya waqsun. Bilangan yang dimaafkan. Ya, bilangan yang dimaafkan, enggak dihitung zakatnya. Artinya masih mengikuti zakat yang 40 tadi. Ya, 1 ekor kambing itu namanya waqsun. Bilangan yang dimaafkan. Fil mawasi khassatan. Ini khusus pada binatang ternak saja. Khusus pada zakat binatang ternak saja. Tidak berlaku pada zakat yang lain. Nah, la syai'a fihi, tidak ada sesuatu pun padanya. Artinya enggak ada zakatnya. Masih mengikut nisab yang sebelumnya. Nah, bal huwa afwun, bahkan hitungan itu dimaafkan. Ya, dimaafkan, tidak dikenakan zakat. Ini yang diistilahkan dengan waqsun oleh para ulama. Maka kalau mereka menyebutkan waqsun, itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Baik, ini tentang zakat kambing. Kemudian kita sebutkan rangkuman zakat kambing. Ya, mungkin bingung ya sekarang, tapi catat saja. Insya Allah akan berguna catatan itu nanti, ya, nanti. Baik, untuk 1 kambing sampai 39 kambing, ini belum terkena zakat. La syai', ya, belum terkena zakat. 1 sampai 39. 40 sampai 120 zakatnya 1 kambing. Zakatnya satu kambing. 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. 201 sampai 399 zakatnya 3 kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. Ya, zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. 5 kambing. Baik, ini rangkuman tentang zakat kambing. Nah, baik. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Asy-Syaikh Sa'di qala rahimahullah taala wa amma baqiyatul hayawanati, adapun sisa hewan-hewan yang lain, kal khayli seperti kuda, wal bigoli atau bigol. Ya, bigol peranakan kuda dan keledai, ya, bigol kalau nggak salah. Nah, wal hamiri dan keledai, wa ghairiha dan lain sebagainya, falaisa fihi zakatun, maka padanya tidak ada zakatnya. Padanya tidak ada zakatnya. Nah, illa kecuali idza uidda lil bai'i wasyira'i, kecuali hewan-hewan itu disiapkan untuk jual beli. Ya, disiapkan untuk jual beli. Maka terkena zakat. Dan hitungannya mengikut zakat harta.
atau zakat mata uang emas dan perak. Nah, kalau hitungannya sudah mencapai ya, zakat harta atau zakat perdagangan, maka terkena zakatnya binatang-binatang tadi. Nah, selain onta, sapi, dan kambing. Baik. Itu tentang zakat hewan. Sekarang tentang zakat mata uang. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma nisabul nuqudi minal fiddati. Adapun nisab zakat mata uang dari perak. Nah, pada zaman Rasulullah yang dinamakan dirham. Fa aqalluhu khamsu awaqin. Maka minimalnya perak yang terkena zakat adalah sebesar 5 awak. 5 awak. Wal uqiyatu arba'una dirhaman. Sedangkan uqiyah, ya, awak tadi jamak dari uqiyah. Ya. Sedangkan uqiyah itu berapa? Uqiyah adalah arba'una dirhaman. 40 dirham. 40 dirham. Berarti berapa? 40 kali 5. Ya? Berapa? 40 kali 5. Ya? Berapa? 300. 200. 200 dirham. Ya, 200 dirham. Baik. 200 dirham berarti sudah terkena nisabnya perak ini, ya, perak ini 200 dirham. Famata balagot indahu mi'atai dirhamin. Kapan saja telah mencapai, kapan saja perak yang ada di sisi dia telah mencapai 200 dirham. Ya, 200 dirham. Fafihi rubu'ul usur. Maka padanya ada zakat rubu'ul usur, yakni 2,5%. 2,5% zakatnya. Nah, wa kadzalika ma tafarra'a anin naqdaini. Demikian pula apa-apa yang bercabang dari dua mata uang, emas dan perak, min arudit tijarati, dari barang-barang yang diperdagangkan, barang-barang yang diperdagangkan. Ini mengikuti zakatnya emas atau perak. Wa huwa kullu ma uidda lil bai'i wasyira, yaitu setiap apa-apa yang disiapkan untuk jual beli. Ya, seperti tadi, selain onta, sapi, kambing, hewan-hewan yang lain, nah itu kalau diperjualbelikan mengikuti nisabnya ini, emas dan perak. Atau barang-barang perdagangan yang lain mengikuti emas dan perak. Li ajlil maksabi warribhi, karena tujuan untuk mendapatkan, karena tujuan untuk usaha dan mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan keuntungan. Fayuqawwamu idza halal haul, maka dihargai apabila telah berputar 1 tahun, biqimatin nuqudi,
Naam, seharga emas dan perak. Seharga emas dan perak. Taib. Itu zakatnya emas dan perak. Kemudian beliau melanjutkan wa yukhraju anhu rub'ul usyur, dan dikeluarkan darinya, dari barang-barang perdagangan tadi, rub'ul usyur, sebanyak 2,5%. Ya, 2,5%-nya. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul. Wala budda, dan harus pada seluruh zakat tadi. Ya, zakat perdagangan ini, zakat mata uang ini sempurna berputar 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, belum dihitung zakatnya, belum terkena zakatnya. Kalau sudah 1 tahun tapi belum mencapai nisab, juga belum terkena zakat. Belum terkena zakat. Ya, belum terkena zakat. Tapi nggak boleh diakali, dibuat hilah, tipu daya. Sudah capai nisab nih, tapi hampir 1 tahun biar nggak kena zakat, wah saya jual saja. Ya, saya jual biar nggak kena zakat. Dan niatnya yang salah ini. Nah, maka dia berdosa supaya lari dari zakat. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, kecuali memang keadaan dia harus menjualnya. Memang dia butuh. Ya, ketika itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau diakali, dia sebetulnya tidak butuh, tapi dia jual supaya nggak kena zakat, nah ini berdosa. Ya, berdosa. Nah, entah dari peternakan tadi atau dari perdagangan atau mata uang ini. Ya. Baik. Illal hububa wa thimaro, kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Ini enggak berlaku aturan telah berputar 1 tahun. Kalau biji-bijian dan buah-buahan. Terus bagaimana? Fa innaha tukhraju zakatuha waqtal hasadi wal judadi. Maka zakatnya dikeluarkan pada waktu panen. Ya, pada waktu panen. Hasad, ya, hasad itu panen, berlaku untuk biji-bijian, tanaman biji-bijian. Wal judad, ini panen untuk buah-buahan. Ya, untuk buah-buahan. Nah, di awal sudah kita sebutkan, ya, berkaitan biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat, ya, diantaranya gandum, jagung, kurma, kismis atau anggur. Nah, anggur kering. Nah, maka zakatnya adalah ketika panen, tidak nunggu 1 tahun. Kapan dia panen dan mencapai nisabnya, maka harus mengeluarkan zakatnya. Harus mengeluarkan zakatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya, yakni zakatnya, pada waktu panennya, pada waktu memanennya. Ya, ini khusus zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nah, baik. Qala rahimahullahu ta'ala fahadhihi asnaful amwali. Maka ini adalah macam-macam harta allati tajibu fiha zakatu, yang wajib padanya
mengeluarkan zakat. Wajib padanya mengeluarkan zakat. Nah, baik dari biji-bijian, buah-buahan, binatang ternak maupun mata uang. Nah, mata uang. Wa amma masrifuha, adapun orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, ini siapa saja? Ya, mendapatkan pembagian zakat ini. Falil asnafi tsamaniyatil madhkurina, maka untuk 8 golongan yang disebutkan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, yang disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqat, hanya saja zakat ini lil fuqara, yang pertama untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, yang ketiga untuk pengurus zakat, ya, untuk amil atau pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat untuk orang yang dihibur hatinya, dilunakkan hatinya, yaitu orang yang masih lemah agamanya, Islamnya masih lemah, ya, baru masuk Islam, ya, sebelumnya kafir kemudian masuk Islam. Nah, ini yang masih lemah imannya layak mendapatkan zakat ini supaya menguatkan agamanya. Wa fir riqabi, yang kelima untuk memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, yang keenam untuk al-gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang, ya, utangnya sangat banyak, enggak mampu bayar. Nah, ini juga layak mendapatkan zakat ini. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, maka layak mendapatkan zakat. Siapa itu? Antum. Ah, itu kamu. Berapa orang tadi yang layak mendapat zakat? Apa namanya itu? Hah? Siapa antum? Hah? Berapa orang tadi? Hah? Nggak bisa. Nggak dengarkan, ngobrol sendiri ya nggak bisa. Berapa orang Yub tadi Yub? Lupa Yub. Zuhair, berapa Zuhair? Tadi berapa orang yang layak mendapat zakat? Berapa orang? Berapa golongan? 5, kurang. Kurang. Hah? Salah. Barusan ya. 7, kurang. Berapa? 8, ya, 8 orang ya. Baik. Fariidatan minallah, sebagai bentuk ketetapan yang diwajibkan dari sisi Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, ini
penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan zakat, baik zakat mata uang, peternakan, maupun pertanian. Allah taala a'lam bissawab. Mohon ulang rangkuman zakat sapi pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia, antum tulis dulu istilahnya. Ya, tulis dulu istilahnya. Kalau sudah paham, nanti bisa ya bahasa Arabnya. Ya karena mereka para ulama menjelaskannya pakai bahasa tadi itu, bahasa Arab. Memang itu istilahnya demikian. Maka kamu tulis dulu yang umurnya segini namanya apa, umurnya segini dan namanya apa. Nah, tadi sapi. Nah, sapi yang umur 1 tahun itu tabi atau tabi'ah. Nah, tabi atau tabi'ah. Kemudian yang 2 tahun namanya musinnah. Nah, itu saja kalau sapi dua istilah saja ya. Yang 1 tahun tabi atau tabi'ah, yang 2 tahun musinnah. Nah, musinnah. Baik. Apabila seorang memiliki 100 kambing, ya 100 kambing, kena berapa tadi zakatnya? 100 kambing, 1 ekor kambing. Tapi dengan cara diberi makan bukan digembala. Ya, bukan digembala berarti di kandang terus. Ya, ada yang digembala, dibawa keluar, dijaga, namanya digembala. Ada yang di dalam terus, di dalam kandang terus. Nah, apakah yang bukan digembala, artinya di dalam kandang, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Nah, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Seingat anak tidak, ya tidak. Allah taala alam bissawab. Nah, nanti dicek lagi. Ya, seingat anak tidak. Yang karena apa? Mengeluarkan biaya. Nanti cek lagi ya. Karena ada perbedaan antara yang digembala dan yang di dalam kandang. Dibiayai secara full, ya. Allah taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaat dan faedahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.